Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Gurandi Garden. Pada kesempatan video kali ini saya mau coba untuk sharing yaitu tentang anggrek bulan ya. Bagaimana anggrek bulan ini untuk mekarnya itu awet ya, tahan lama sampai bisa mekar berbulan-bulan. Untuk langkah apa saja yang perlu diperhatikan, terus semua bisa simak videonya sampai selesai. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah penyiraman yang tepat, di mana dalam merawat anggrek bulan itu supaya anggrek bulan itu bisa mekar lama, kita harus bisa menyiram dengan kadar air yang tepat ya, dimana jangan sampai terlalu kering untuk media. Jika terlalu kering medianya nanti akan mengakibatkan untuk tanaman anggrek bulan ini layu, sehingga untuk tangkai-tangkai bunga ini menjadi rontok. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai terlalu berlebihan air ya. Jika terlalu berlebih air akan membuat nanti akar itu busuk, dan tanaman busuk itu juga bisa mengakibatkan untuk ketika sedang mekar ini bunga akan rontok. Jadi yang penting, yang idealnya adalah karena anggrek bulan itu suka kelembapan, yang penting lembab tapi jangan sampai basah ya, sehingga untuk drainase jika ditanam di pot harus bagus. Nah, itu adalah kunci pertama yang harus kita perhatikan adalah penyiraman yang tepat. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah temperatur yang ideal, di mana untuk anggrek bulan ini tidak sama dengan anggrek dendrobium ya. Untuk anggrek bulan itu suka dengan tempat yang sejuk atau teduh ya. Jadi tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ataupun tempat yang panas ya. Ketika nanti panas itu juga akan mengakibatkan bunga ini rontok ya, tidak tahan lama, karena nanti ketika daun terbakar itu tumbuhan tidak sehat, nanti akan mengakibatkan untuk daun bunga-bunga ini menjadi rontok. Itu adalah hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Untuk hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tempatkan anggrek bulan ini di tempat yang sirkulasi udaranya bagus ya. Setidaknya ada angin sepoi-sepoi ya, dimana ini memegang peranan penting ya. Jika anggrek bulan ini berada di tempat yang sirkulasinya kurang bagus, itu akan menyebabkan datangnya masalah ya, seperti hama, yaitu jamur ataupun bakteri ya. Hal keempat yang perlu diperhatikan adalah jaga dari serangan serangga ataupun lalat buah ya, dimana itu terutama lalat buah itu ya, ketika berada di tanaman anggrek ini kadang suka menghisap cairan yang ada di calon bunga ya. Ini ketika dihisap cairannya nanti akan mengakibatkan calon bunga ini nanti gagal mekar ya, seperti itu ya. Jadi kita perlu pemberian insektisida untuk pencegahan hama serangga ataupun lalat buah ya. Ya misalnya sudah mekar kok masih ada lalat buah, karena ini jangan sampai ketika kita semprot insektisida untuk bunganya jangan sampai terkena ya, karena nanti itu justru akan membuat rontok juga ya. Kita bisa gunakan petrogenol ya, atau perangkap lalat buah ya, seperti itu. Tapi alangkah sebaiknya kita cegah dulu sebelum mekar, kita semprot dengan insektisida. Hal yang kelima adalah jangan sampai bunga ini terkena air ya, apalagi air hujan ya, sehingga kalau kita punya tanaman di pot, kita tempatkan di tempat yang tidak terkena air hujan ya, karena air hujan itu cepat sekali membuat untuk bunganya itu rontok ya, seperti ini karena ini ditempatkan di tempat yang terkena hujan, ini mengakibatkan bunga ini layu ya. Padahal ini dulu kalau di tempat yang tidak terkena hujan ini kuat sampai 6 bulan. Nah itu. Dan selanjutnya ketika kita melakukan pemupukan, jangan sampai terkena bunga anggrek ya. Kita harus hati-hati supaya untuk bunganya ini awet sampai berbulan-bulan. Ya, itu
adalah hal yang perlu diperhatikan, kecuali kalau memang anggrek itu kita biarkan ditanam, ditempel di pohon, ya kita tidak bisa mengusahakan ya. Yang penting kalau yang di pot supaya awet lama, bisa kita di tempat yang tidak terkena air. Untuk hal yang keenam adalah kita harus selalu menjaga tanaman anggrek ini dalam kondisi sehat ya. Jadi walaupun sudah berbunga, kita tetap perlu melakukan pemupukan, di mana di sini saya menggunakan vitamin B1 dan juga neokristalon hijau ya. Kalau untuk vitamin B1 itu agar pertumbuhan akar itu bagus ya, sedangkan untuk neokristalon hijau adalah itu penyubur ya, itu adalah pupuk daun. Nah, jadi ketika berbunga kita tetap melakukan pemupukan supaya anggrek ini bisa tumbuh sehat ya, sehingga untuk bunganya bisa awet. Nah, seperti itu ya sedulur. Dan hal yang terakhir perlu kita perhatikan, yang ketujuh adalah ketika nanti bunganya itu sudah rontok, jangan terburu-buru dipotong ya, karena biasanya nanti akan muncul tunas baru, itu yang nanti muncul tunas untuk bunga seperti ini ya. Nah, ini di ketiak ini ini seperti ini dulu ya, ini dulu sudah habis, ini lalu muncul dari sini ya, ini calon bunga lagi, tangkai bunga ya. Jadi jangan dipotong dulu ya sedulur, supaya nanti akan muncul calon bunga lagi, sehingga untuk anggrek bulan ini nanti bisa berbunga sampai berbulan-bulan tanpa henti seperti ini ya. Ini yang dulu ini sudah muncul tangkai baru, tapi ini di sini sudah muncul lagi ya. Ini jadi sangat lama ini, kalau dihitung dari bunga pertama mungkin hampir setengah tahun lebih ya. Karena kalau kita rawat dengan baik, apalagi tidak terkena air, sirkulasi yang poin 7 itu kita perhatikan, ini anggrek bulan ini bisa mekar berbulan-bulan ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, ini yang ini ya, ini dulu sampai 6 bulan, ini sangat awet sekali ya. Oke sedulur, untuk sharing kali ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan untuk dalam video kali ini bisa bermanfaat bagi sedulur semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.